Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 19 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Kita diingatkan bahwa di balik penderitaan demi Kristus selalu ada sukacita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa di balik penderitaan selalu ada sukacita. Kami mohon, teguhkanlah iman kami di saat kami alami tantangan demi Yesus. Dan semoga kami pun tetap fokus padamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sangat menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sampai mempersoalkannya di antara mereka. Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati? Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah
Di balik penderitaan demi Kristus selalu ada sukacita. Injil hari ini menceritakan kepada kita akan kemuliaan Yesus Kristus di atas gunung. Kemuliaan Yesus Kristus disaksikan oleh para rasul bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaian Yesus sangat putih berkilat-kilat. Nampak kepada mereka Elia bersama keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Pengalaman sukacita itu sepertinya mau dialami terus dan tidak mau hilang. Para rasul sepertinya mau tinggal terus di atas gunung itu. Karena itu dengan polos mengatasnamai para rasul, Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Satu ungkapan batin yang tulus sesudah mengalami Tuhan secara real. Sungguh, ketiga murid Kristus sudah menyaksikan sendiri bahwa Yesus adalah Mesias. Kini terkonfirmasilah apa yang sudah dikatakan Petrus ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias." Di atas gunung ini, Petrus dan kedua murid yang lain sudah mendengar secara langsung apa yang dikatakan Tuhan, siapakah Yesus itu. Dari dalam awan ada suara yang berbunyi, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Jadi Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias, yang sudah dijanjikan Allah dan kini hadir di tengah manusia, menyelamatkan manusia. Kemudian sewaktu turun dari gunung, Yesus mengingatkan supaya jangan menceritakan kepada orang apa yang mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Peringatan ini secara tidak langsung, Yesus mau ingatkan para rasul bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi penderitaan. Ia akan disengsarakan, disalibkan, dan dibunuh lalu mati di kayu salib. Mesias harus menderita. Mesias menyelamatkan manusia lewat penderitaan. Jadi penderitaan dan kemuliaan menyatu dalam diri Yesus Kristus selama hidup di dunia ini. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sebagai pengikut Kristus, kepada kita sudah diingatkan oleh Yesus. Katanya, "Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, lalu mengikuti aku." Itu berarti kita juga harus selalu siap sedia untuk menderita demi Kristus. Menderita demi Kristus pasti selalu membuahkan keselamatan dan sukacita. Karena itu, janganlah merasa takut kalau kita ditantang dan alami penderitaan demi Kristus. Ingatlah para rasul dan para martir. Mereka menderita demi Kristus. Pengorbanan mereka sudah mendatangkan sukacita bagi mereka dan inspirasi bagi sesama para pengikut Kristus. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kesabaran, agar di saat kita alami tantangan hidup demi iman akan Kristus, kita selalu sanggup menerimanya dengan penuh kesabaran. Percayalah selalu bahwa di balik penderitaan demi Kristus selalu ada sukacita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus orang sakit dan mereka-mereka
dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.